Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menyaksikan video daring perkuliahan analisis regresi dengan saya Putri Sukmadewi pada materi selisih taksir standar deviasi. Baiklah, selisih taksir standar deviasi adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau mengukur jumlah variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Jika semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, maka selisih taksir standar sama dengan 0. Ini menunjukkan bagaimana pencarahan data tersebut. Selisih taksir standar berguna untuk mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam meramal data. Jadi bagaimana data tersebut menyebar dari taksiran yang diberikan, seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana dia menyebar dengan data X atau dengan data Y. Di sini saya akan memberikan formula, ada dua ya. Di sini yang pertama menggunakan Y min Y aksen, yang kedua di sini menggunakan X min X aksen kuadrat. Jadi kita bisa melihat bagaimana dia menyebar menggunakan data Y top Y aksen atau dari data X aksen. Nah, Y aksen atau X aksen ini didapatkan dari nilai persamaan regresi yang sudah kita dapatkan. Dari nilai persamaan regresi yang sudah kita dapatkan, kita bisa menginputkan nilai X yang kita punya atau nilai Y yang kita punya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y aksen atau X aksen. Kemudian kita bandingkan dengan yang sebelumnya, yang sebelumnya yang berdasarkan dari hasil penelitian, seperti itu. Nah, di sini formula ini dapat Anda lihat dengan jelas ya. Jadi lebih mudah bagi Anda untuk menggunakan data Y atau data X, itu pilihan saja bagi Anda. Ini saya akan memberikan contoh untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada Anda, jadi Anda bisa lebih memahami sebetulnya selisih taksir standar itu bagaimana. Di sini ada variabel X dan Y, saya hanya berikan 6 data ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Y-nya ada 6, 4, 3, 5, 4, 2. Yang pertama yang harus kita buat adalah tetap persamaan regresi, karena kita akan melihat X atau Y-nya yang top, yang aksen itu berdasarkan persamaan regresi yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, kemudian kita akan tentukan nilai duga Y jika X-nya 8. Jadi untuk menduga salah satu titik saja. Nah, yang terakhir baru kita masuk ke selisih taksir standarnya. Oke, pada penyelesaian ini, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kita akan mencari dulu persamaan regresinya. Jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita menentukan dulu X-nya berapa, Y-nya berapa, X kuadratnya berapa, Y kuadratnya berapa, X kali Y-nya berapa. Nah, dari sini kita dapat B-nya itu negatif 0,5. Kemudian dari B diinputkan ke A, A-nya dapat negatif 24 per 6 dikurangi 0,5 dikali 21 per 6. Jadi di situ kita bisa dapat A-nya yaitu 5,75. Jadi nilai A-nya 5,75, kemudian nilai B-nya negatif 0,5X. Jadi kita punya persamaan regresinya. Di sini menggunakan Y aksen ya, karena untuk memudahkan kita membedakan data sebelumnya yang didapatkan dari penelitian adalah Y. Data yang Y aksen adalah yang didapat dari hasil menghitung persamaan regresi, yaitu 5,75 dikurangi 0,5X. Nah, nanti kita akan menduga satu-satu, tapi untuk soal yang B ini kita diminta untuk menduga Y aksen ketika X-nya 8. Jadi Y aksen sama dengan 5,75 dikurangi 0,5 kali 8. Jadi Y aksennya adalah 1,75. Nah, untuk melihat selisih taksir standar, kita akan melihat satu-satu di Y. Jadi kali ini kita akan mencoba yang Y. Nanti kalau misalnya Anda ingin mencoba dengan menggunakan X, tidak masalah. Sama saja bagaimana selisih taksirnya ketika dia menggunakan X aksen. Seperti itu. Ini saya mencoba dengan menggunakan Y aksen. Jadi Y aksennya adalah dicari satu-satu dengan menggunakan persamaan regresi. Seperti yang dilakukan pada penyelesaian yang B. Jadi Y aksen untuk 1 adalah 5,25, di mana Y-nya adalah 6. Y aksen untuk X-nya 2 adalah 4,75, di mana Y-nya 4. Di sini kita bisa melihat selisihnya ya. Jadi 4 ke 4,75 sekitar 0,75. 6 ke 5,25 sekitar 0,75, tapi lebih di bawah. Kalau yang 4 kan lebih di atas ya. Kemudian yang 3 itu lebih di atas, 4,25. Yang 5 agak jauh turun ke bawah ternyata. Kemudian yang 4 ada 3,25, yang 2 ada 2,75. Nah, di sini saja sebenarnya
kita bisa melihat ya bahwa ternyata hasil perhitungan dengan persamaan regresi itu ternyata menimbulkan selisih taksir. Nah, berapa sih selisih taksir standarnya untuk kita bisa melihat seberapa jauh dia melesat ya atau mencar dari perhitungan yang ada di eksperimen seperti itu. Jadi kita lihat Y min Y aksen itu dilihat ya ada 0,75 dan lain sebagainya. Ternyata yang paling besar ada di 1,3 ya. Yang paling rendah ada di 0,75. Selanjutnya dikuadratkan, itu ada hasil kuadratnya kemudian dijumlahkan. Nah, dari hasil perhitungan rumusnya kita bisa lihat ternyata selisih taksir standarnya adalah 1,2. Jadi nilai perbedaannya itu rata-ratanya ya, standarnya itu adalah 1,2 dari perhitungan data ini. Seperti itu. Untuk memperdalam kemampuan Anda dalam menghitung selisih taksir standar deviasi ini, saya akan memberikan latihan pada sistem pembelajaran kita yaitu spada.teknokrat.ac.id. Kemudian Anda bisa bertanya di WhatsApp grup kelas atau di forum diskusi yang disediakan di Spada. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.